Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kembali lagi ke pertemuan 6 pada mata kuliah seminar proposal ini. Pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang landasan teori. Jadi sebenarnya kita sudah masuk di bagian pengkajian teoritis. Ini biasa wilayahnya bab 2. Nah, jadi kita sudah meninggalkan wilayah-wilayah bagian pendahuluan. Nah, landasan teoritis ini kita akan mengkaji bagaimana menyusun suatu konsep atau suatu teori. Teori itu artinya hasil penelitian terdahulu. Buku juga itu hasil penelitian. Apa yang ada di dalam buku itu telah diteliti, kemudian digagaskan. Nah, kajian teori ini kita akan mengkaji bagaimana mengkaji teoritis pada suatu penelitian. Nah, kriteria kajian teoritisnya itu yang pertama ketepatan. Ketepatan di sini yaitu kejelasan dari sumber. Sumbernya sangat jelas. Sumber dari buku yang kita gunakan atau dari jurnal yang kita gunakan atau bahasa kerennya namanya, siapa yang menulis, siapa penulisnya itu harus jelas. Masalah dan sumber pendukung. Oke ya. Yang kedua itu tentang kejelasan sifat variabel. Jadi apa yang dibahas itu harus jelas. Jadi kalau judul membahas tentang perbankan syariah, maka di kajian teoritis harus membahas tentang perbankan syariah. Jangan kita memasukkan teori yang tidak berkaitan dengan judul. Oke, dan harus sistematis, harus terstruktur. Jangan di bagian B perbankan syariah, di bagian C kewirausahaan, di bagian D-nya masuk lagi perbankan syariah. Jangan, harus sistematis antara perbankan syariah dengan, jika kita membahas perbankan syariah, maka kita fokus ke perbankan syariah itu kita tuntaskan dari umum ke khusus. Ingat ya, penulisan itu dari umum ke khusus. Yang ketiga, sifat variabelnya itu kan harus lebih spesifik. Oke, yang ketiga tentang empiris atau alami. Empiris atau alami itu adalah fakta yang ada di lapangan. Itu juga bisa menjadi suatu teori. Jadi temuan-temuan kita di lapangan bisa kita dapatkan atau bisa kita gambarkan, bisa kita rangkum menjadi sebuah teoritis. Nah, ini biasanya kita menulisnya di bab 3 sebagai hasil penelitian. Itu adalah fakta di lapangan dan itu nyata dan itu benar. Yang keempat itu kemutakhiran, yaitu tentang pengutipan. Nah, kaidah pengutipan ini ada pada modul penulisan skripsi di setiap institut ya. Jadi adik-adik tinggal mengambil acuannya, mengikuti dasar pengutipannya seperti apa. Yang ketiga, relevansi. Relevansi itu keterkaitan antara apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita fokuskan, atau apa yang menjadi ide pokok dari penelitian itu. Ingat, ide pokok itu bisa kita rangkum dalam satu variabel. Jadi bisa saya sebutkan apa yang menjadi variabel penelitian kita, itulah yang kita kaitkan di kajian teoritis itu yang kita kaji. Jangan kita mengkaji yang berbeda dari judul penelitian itu. Selanjutnya organisasi literaturnya itu harus sistematis. Jadi penulisannya itu harus sistematis. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa jangan sampai kita acak antara dua variabel, kita gabung-gabung. Nah, kita harus fokus satu variabel, kita selesaikan sedemikian rupa, baru masuk ke bagian B variabel yang lainnya. Kita susun juga sedemikian rupa, baru boleh kita membuat keterkaitan antara dua variabel. Yang berikutnya itu meyakini kebenaran. Nah, dasar teori yang kita masukkan itu terkadang ada banyak referensi. Ketika kita mengetik di internet, muncul buku ini, buku ini, buku ini. Dari ini. Tetapi
apakah betul-betul kita yakin bahwa ini benar buku itu? Nah, hari ini ketika ada seseorang yang memposting sebuah teori dan asal menulis nama orang, maka mungkin saja adik-adik menganggapnya itu benar. Nah, sehingga teori yang kita masukkan itu harus relevan atau harus betul-betul diyakini kebenarannya. Makanya kebanyakan di penulisan skripsi itu kita tidak boleh mengcopy paste asal-asalan saja dari internet, tetapi harus minimal dalam bentuk jurnal. Karena jurnal itu sudah bisa dijamin kevalidannya. Yang kedua, dalam bentuk buku. Dan literatur yang lain seperti koran dan lain sebagainya. Yang jelas adik-adik harus meyakini. Jangan adik-adik memasukkan teori yang adik-adik sendiri tidak yakin dengan teori yang adik-adik masukkan, sehingga bisa memberikan penafsiran yang keliru. Karena ingat, variabel itu dasarnya ada di kajian teoritis. Pendefinisian secara lengkap tentang variabel itu ada di dalam teoritis. Ketika kajian teoritis ini keliru, maka penafsiran kita tentang suatu variabel itu pun akan keliru. Sehingga arah dari penelitian itu bisa keliru sampai kepada tahap pelaksanaan penelitian itu. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji tentang teknik penyusunan landasan teori. Memuat uraian secara sistematis, sama seperti tadi sebenarnya ini ya. Kemudian fakta yang dikemukakan diambil dari sumber aslinya, kurang lebih sama, hanya saja ini dari pendapat yang berbeda. Oke. Di bagian teoritis ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Tidak banyak buku yang membahas, tetapi ingat penelitian itu adalah karya tulis, bukan karya susun atau bukan penyusunan. Jadi karya tulis. Jadi setiap penjelasan berupa teori yang kita masukkan, anggaplah dari buku, dari literatur lain, kita harus menjelaskan pendapat secara pribadi. Jadi anggaplah dalam satu pokok-pokok poin, ada dari 3 penulis misalnya kita rangkum, maka minimal kita dapat merangkum, memberikan rangkuman atau memberikan gambaran, dan itu adalah pendapat pribadi kita. Karena itulah karya tulis kita. Kalau tidak ada gambaran itu, maka anggaplah teori saja toh kita susun, maka adik-adik itu bukan seorang penulis tetapi penyusun dari teori-teori yang ada. Nah, adik-adik kapan menjadi penulis? Ketika ada gagasan adik-adik di dalam suatu karya dalam bentuk penelitian. Maka hampir dari bab 1, bab 2 sampai bab 3 ke depan, adik-adik ada teori yang didapat, jelaskan. Ada teori yang didapat, jelaskan. Biar nampak bahwa adik-adik itu memiliki karya tulis. Sehingga ke depan ketika ada seseorang yang ingin menjadikan referensi karya tulis adik-adik, apa yang adik-adik tulis misalnya yang adik-adik ungkapkan secara pribadi, maka itu digunakan harus mencantumkan nama adik-adik sebagai bukti bahwa kepemilikan hak oleh adik-adik. Nah, sehingga itulah yang disebut perbedaan mendasar, dan sangat banyak yang lalai tentang hal ini di bagian penyusunan skripsi dengan penulisan skripsi. Jadi ingat, skripsi itu adalah penulisan, karya tulis ilmiah, bukan karya susun ilmiah. Oke? Lanjut. Kita akan mengkaji contoh salah satu judul, pengaruh perbankan syariah terhadap peningkatan kewirausahaan bagi pengusaha mikro. Nah, masih judul yang pertemuan sebelumnya. Tidak apa-apa sama, biar kita lebih memahami daripada berbeda-beda, terlalu bermacam-macam, tidak terlalu memahami. Di sini ada variabel perbankan syariah dan ada variabel peningkatan kewirausahaan. Jadi secara otomatis di kajian teoritis itu yang akan kita kaji adalah tentang perbankan syariah.
dengan pengusaha makro atau usaha makro. Usaha mikro bisa dimasukkan juga, dan bisa juga dimasukkan peningkatan kewirausahaan. Di luar dari ini, jangan mengambil jika tidak berkaitan. Kecuali misalnya apa yang tidak berkaitan, semuanya harus berkaitan di kajian teoritis, karena kajian teoritis itu adalah penjelas dari variabel-variabel yang akan kita teliti. Dan di kajian teoritis inilah dasar dari seluruh pengambilan atau penarikan kesimpulan. Oke? Nah, kajian teoritis di sini kita mendefinisikan perbankan syariah, kelebihan perbankan syariah, dan lain sebagainya, bagian subpoin dari perbankan syariah itu. Jadi ini sistematis. Kita selesaikan dulu tentang perbankan syariah, baru masuk ke wirausahaan, baru ke ekonomi mikro dan lain sebagainya. Ataupun ekonomi makro, tapi ini agak bertentangan ya, di atas judulnya ekonomi mikro, ini mikro, saya kira makro, cocok. Jadi di sini membahas tentang ekonomi makro juga betul, karena di dalam variabel penelitian kita ada, di dalam judul kita ada. Mau bahas tentang desa juga sebenarnya bisa, tetapi kalau tidak berkaitan tentang variabel yang akan diteliti, tidak usah. Nah, kecuali desa itu bisa memberikan gambaran tentang perbankan syariah atau kewirausahaan, boleh kita memasukkan salah satu poinnya. Jadi ingat, saling berkaitan. Nah, ingat, tips untuk membuat suatu kajian teori yang baik dan benar yang dapat diterima adalah memiliki referensi yang jelas. Jadi ini yang bisa menjadi poin adik-adik. Referensi yang pertama harus jelas. Yang kedua, poin dan subpoin harus berkaitan dengan variabel, atau bisa saya katakan harus sistematis. Jadi kalau kita membahas tentang perbankan syariah, bahas terus tentang perbankan syariah, jangan bahas tentang yang lainnya. Kecuali adik-adik membuat sebuah judul hubungan perbankan syariah dengan kewirausahaan, berarti adik-adik harus membahas kedua ini. Tapi selama masih poin utamanya masih satu, maka adik-adik tidak boleh membahas hal-hal yang lain yang dapat mengganggu dari variabel itu sendiri. Nah, yang ketiga itu dalam suatu pembahasan poin minimal lebih dari satu teori pendukung. Jadi misalnya ada subpoin, anggaplah definisi perbankan syariah. Sebelum adik-adik menyimpulkan, menggagaskan pendapat adik-adik, sebaiknya adik-adik mengambil lebih dari satu teori sebagai variabel pembanding. Anggaplah ada dari penulis pertama, kemudian ada teori dari penulis kedua. Dari kedua-duanya adik-adik bisa merangkum bahwa memiliki kesamaan seperti ini. Terkadang juga teori itu ada yang berbeda, ada perbedaan dari segi ininya. Nah, itu adik-adik bisa menjadikan sebagai salah satu karya tulis adik-adik. Oke, itu tentang kajian teoritis. Nah, terus di dalam landasan teori itu, misalnya ini kita menggunakan EndNote ya. Artinya penulisnya kita masukkan beserta tahun, Muhammad Amin beserta kalimat ungkapannya. Nah, setelah ia memberikan gagasan, di sini ada dua penulis yang kita lampirkan, dari Muhammad Amin dengan Ayub Ansori. Nah, di sini mereka membahas tentang ekonomi syariah. Setelah itu saya membuat kesimpulan dari kedua teori ini, itulah yang menjadi karya saya. Jadi karya saya di sini adalah tulisan yang ada di bawah sini. Oke, sehingga tulisan itu kelihatan bahwa ini betul-betul karya tulis, bukan karya susun. Oke? Baiklah adik-adik, saya pikir sangat jelas tentang landasan teori ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.